Sahabat Banua semuanya, saya sangat bangga sekali dalam kesempatan ini, sangat senang, merasa sangat antusias sekali karena kami mengikuti sertifikasi guru bahasa Inggris langsung bekerja sama dengan Cambridge University dari Inggris ya. Langsung di training, diberikan pelatihan oleh bule langsung dari Inggris. Dan ini merupakan kebanggaan sekali buat kami karena kami diberikan pembekalan berupa tools yang langsung berkenaan dengan problem-problem di kelas. Selama ini kita begitu kesulitan menghandle kelas, anak-anak nakal, ribut dan lain sebagainya. Nah, lewat program ini kita dirancang untuk betul-betul menjadi orang yang bisa memecahkan masalah yang kita hadapi di lapangan. Bagaimana menghidupkan suasana kelas, kemudian membuat siswa itu menjadi betah belajar. Mereka bahkan cinta sekali dengan bahasa Inggris, ketagihan mereka untuk belajar bersama kita. Dan ujung-ujungnya kita menjadi guru yang mereka cintai dan akan mereka terus ingat sepanjang hidup mereka. Luar biasa training ini membuat pandangan kita berubah bahwa selama ini salah satu pelajaran yang menjadi momok di sekolah-sekolah itu yaitu bahasa Inggris adalah sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan, bahkan bisa jadi dirindukan oleh siswa-siswa kita. Dan ini mungkin saja bisa diterapkan ke bidang-bidang lainnya nantinya. Use the small ball. Small ball. Yes. Yes, betul. Bagus. Nomor 3. Dari beberapa highlight tadi, teman-teman kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa training sebuah sertifikasi itu idealnya tidak terlalu banyak teori, melainkan fokus langsung ke tujuan, objektif apa yang kita inginkan sesudah pelatihan atau training ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaknya sertifikasi itu memang dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul kompeten, bukan karena sekedar dia memiliki gelar tinggi, bukan karena sekedar dia menyandang gelar profesor, doktor dan lain sebagainya, tetapi karena dia memang expert di bidang yang ingin disertifikasikan. Itu yang paling penting. Kemudian yang ketiga juga, sertifikasi yang ideal itu bukan masalah waktu, akan tetapi pada bobot pelatihan itu sendiri. Pelatihan yang kami selenggarakan cuma 6 hari, tapi meninggalkan kesan, meninggalkan bekas yang mendalam seumur hidup kami. Dan itu tidak bisa tergantikan oleh apapun, karena itu sangat bermanfaat buat praktek kami di lapangan langsung sehari-hari. Kemudian praktek yang berikutnya adalah praktek untuk memahami jiwa siswa, memahami karakter, serta apa yang kita butuhkan memang di lapangan. Sekali lagi, memahami apa yang memang betul-betul kita butuhkan di lapangan. Jadi pelatihan yang ideal adalah pelatihan yang tidak dibekali dengan setumpuk teori, melainkan sebuah pelatihan yang memang betul-betul dirancang untuk berkesan seumur hidup, bermanfaat, langsung terasa kepada siswa dan juga kita sendiri serta lingkungan kita, dan
Di pelatihan kami kemarin, apa yang bisa saya simpulkan adalah bahwa menjadi seorang guru idealnya harus menguasai 3 PR. PR ya istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu. PR yang pertama itu adalah pre-teaching. Jadi apa-apa yang mesti kita lakukan sebelum kita mengajar. Sebelum kita mengajar itu kita seyogyanya membuat lesson plan atau perencanaan pembelajaran. Namun bedanya adalah perencanaan pembelajaran yang kami pakai di pelatihan kemarin itu adalah lesson plan yang sangat-sangat sederhana, sangat simpel. Dia hanya 1 lembar kertas, kemudian ditandatangani oleh trainer kami, dan dia tidak terlalu fokus kepada lesson plan tersebut karena dia ingin melihat penampilan kami secara langsung. Dia cuma melihat bagian awal, kemudian tengah, serta objektif atau tujuan apa yang kami inginkan dengan pembelajaran tersebut. Hanya 1 lembar, paling maksimal itu 2 lembar. Itu proses pre-teaching. Kemudian di dalam pre-teaching juga menyangkut tentang bagaimana kita membuat suasana kelas itu hangat atau memberikan semacam kegembiraan dulu kepada siswa, mungkin lewat cara nyanyian atau senam-senam kecil, kemudian tebak-tebakan, games-games yang seru dan lain sebagainya. Nah, itu yang diharapkan di dalam sebuah kelas agar dia proses pembelajarannya menjadi sesuatu yang menyenangkan dan otak siswa itu menjadi terbuka untuk menerima pelajaran. Jadi jangan sampai guru itu datang sekonyong-konyong langsung memberikan pembelajaran, kamu catat ini itu, kemudian malah ada yang ditinggal langsung begitu kita masuk. Nah, itu namanya adalah cara-cara tradisional yang sangat-sangat jadul dan itu sudah sangat ketinggalan. Karena itu melalui pembelajaran yang barusan kami alami itu adalah kita menjadi seorang guru yang kreatif untuk menciptakan warmer namanya. Warmer itu sesuatu yang bisa memanaskan suasana. Heating engine istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu memanaskan mesin dulu pertama. Nah, itu adalah proses-proses pre-teaching. Kemudian proses PR yang kedua adalah presentation atau kita mempresentasikan apa yang ingin kita ajarkan. Kalau kami misalnya fokusnya kepada grammar, maka kita menjelaskan sekilas saja. Penjelasan itu tidak usah terlalu bertele-tele, tidak usah terlalu panjang. Yang terpenting adalah perbanyak contoh, perbanyak latihan, perbanyak sesuatu yang bisa menambah skill anak-anak kita. Dan itu pun sekali lagi dilakukan dengan cara yang fun. Kemudian PR yang ketiga adalah produce. Produce ini kita menghasilkan sesuatu. Jadi bersama anak-anak kita langsung mengeluarkan apa yang kita dapatkan dari 2 jam pelajaran yang barusan kita dapatkan tadi. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris itu, produce itu termasuk dalam kategori misalnya anak-anak itu menjadi bisa menulis misalnya, atau writing skill, atau dia speaking skill. Jadi langsung dipraktekkan pada saat itu juga. Nah, itu namanya memproduce atau menghasilkan sesuatu. Jadi jangan sampai pembelajaran itu prosesnya berjalan 2 jam tapi tidak menghasilkan apa-apa atau tidak ada sesuatu yang kelihatan dari diri anak didik kita. Nah, itulah kesimpulan-kesimpulan yang bisa kami dapatkan dari pelatihan kemarin. Semoga highlight tadi bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya, khususnya para pendidik, para guru yang biasanya berhubungan langsung dengan para siswa untuk kemajuan pendidikan kita. Demikian penjelasan dari Motivator Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.